Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pembelahan sel. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Kamila sebagai moderator. Saya Faiqah Mila sebagai materi pertama. Saya Milidatun Nabila sebagai materi kedua. Saya Melida Mutarina sebagai materi ketiga. Baik, dipersilahkan pemateri 1 untuk menjelaskan materinya. Reproduksi sebagai sel sebagai namun demikian fungsi pembelahan sel pada memiliki hidup seluler dan uniseluler sangat berbeda meski intinya sama, yaitu perbanyakan sel. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk. Sel sendiri mengalami pembelahan untuk bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berhubungan erat dengan proses pembelahan sel ini. 3. Fungsi pembelahan sel. Sel-sel dalam tubuh makhluk hidup mengalami pembelahan untuk membentuk sel baru. Sel-sel ini nantinya akan membentuk jaringan hingga organ-organ di tubuhnya. Sayangnya, sel-sel ini memiliki usia seperti sel darah merah yang hanya bisa hidup selama 120 hari dan akan mati setelah 120 hari. Disinilah peran pembelahan sel, yaitu mengganti sel-sel yang telah mati atau rusak. Dalam organisme yang telah dewasa, jumlah sel. Disinilah peran pembelahan sel, yaitu menggantikan sel-sel yang telah mati dan rusak. Dalam tubuh organisme yang telah dewasa, jumlah sel dalam setiap organnya harus dijaga agar tetap konstan. Artinya tidak boleh ada organ yang jumlah selnya berlebih atau kurang. Proses pembelahan sel merupakan cara agar sel dapat hidup agar sel dapat tumbuh dan berkembang. Sel langsung berkembang disebut sel hidup, sedangkan sel hasil dari data ini disebut sel anak. Pada dasarnya proses pembelahan sel terbagi menjadi dua, yaitu pembelahan sel secara langsung dan pembelahan sel secara tidak langsung. Jenis-jenis pembelahan sel. Pada organisme eukariotik terdapat dua jenis pembelahan. Di antaranya yaitu yang pertama pembelahan mitosis, yang kedua pembelahan meiosis. Ini adalah gambar pembelahan sel mitosis dan meiosis. 3. Tujuan dari pembelahan mitosis ini yaitu untuk memperbaiki adapun mengganti jaringan tubuh yang ada aus atau udah rusak. Yang kedua, pertumbuhan atau memperbanyakkan sel agar kualitas dan kualitasnya meningkat. Yang ketiga, membentuk jaringan baik sel lama atau sel baru, dikarenakan pembelahan ini akan menghasilkan sel anak dengan jumlah sifat kromosom yang sama dengan pembelahan meiosis dan pada tahap interfase masing-masing. Pembelahan akan menghasilkan dua sel anak. Jadi, dari kedua pembelahan ini akan dihasilkan 4 sel anak. Masing-masing sel anak itu memiliki setengah dari jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel induk. Pembelahan meiosis terjadi pada tahap interfase. 3. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.